Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, setiap manusia menghendaki kehidupan yang bahagia. Tak ada satupun manusia yang ingin hidup susah, gelisah, dan tidak merasakan ketentraman. Akan tetapi, setiap manusia memiliki prinsip dan cara pandang yang berbeda dalam mengukur kebahagiaan. Banyak yang menjadikan kesuksesan dunia sebagai tolak ukur kebahagiaan. Padahal sejatinya, tiada kebahagiaan tanpa sakinah atau ketenangan dan tumaninah yang berarti ketentraman. Dan semua hal tersebut tidak akan didapat tanpa iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah, di samping keimanan mereka yang telah ada. Quran Surat Al-Fat ayat 4. Sebagai muslim yang baik, sepatutnya kita tidak hanya mengejar kebahagiaan dunia, namun juga mengejar kebahagiaan akhirat. Untuk itulah kita harus senantiasa berada di jalan Allah, menjalankan segala perintahnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Memulai usaha harus diawali dengan doa. Banyak harapan dan mimpi, makanya harus terus berinovasi. Hari ini di Muslim Masa Kini, kita akan membahas tentang satu kata memulai usaha dari hijrah. Hari ini saya sedang berada di Bogor, Jawa Barat, tepatnya di sebuah kedai bakso yang cukup terkenal di Bogor. Saya datang ke sini untuk menemui sang pemilik kedai Isa Juarsa dan istrinya Kori untuk belajar tentang hijrah sambil berbisnis. Bakso Rusuk Jos boleh dibilang satu dari banyaknya kedai bakso ternama di wilayah Jabodetabek. Aneka menunya yang unik membuat bakso ini jadi buruan banyak orang. Berdiri sejak tahun 2015, kini Bakso Rusuk Jos kian melebarkan sayap dengan membuka 10 gerai yang tersebar di Jabodetabek dan Karawang. Di balik usaha baksonya yang terbilang sukses, pasangan suami istri ini ternyata punya kisah hijrah yang patut jadi pembelajaran kita semua. Ya, Isa Juarsa sengaja meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai karyawan swasta demi bisa fokus di jalan Allah. Itu bagusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngobrol langsung kita gangguin. Gak apa-apa ya kalau aku gangguin ya. Silakan. Pas banget lagi lewat Bogor, terus kayaknya nggak afdol kalau nggak mampir ke restorannya Mas Isa. Selamat datang. Itu dia. Di Bakso Rusuk Jos. Nih jadi gini, sebelum saya cobain menu-menu yang ada di sini, kok kayaknya nggak afdol ya kalau saya nggak ngobrolin tentang sejarah panjangnya Mas Isa perjalanan mulai gitu. usaha. Karena segala sesuatu pasti nggak mungkin dimulai dari atas. Pasti dari nol sampai akhirnya berjalan sampai sekarang. Boleh nggak sih diceritain dulunya gimana sih bisa sampai akhirnya buka usaha Bakso Rusuk Jos ini? Iya, jadi dulu itu saya masih kerja di pabrik ya, 12 tahun gitu kan. Jadi kalau misalnya ketika rekrutmen karyawan itu ada 200-300 orang gitu kan yang rekrutmen, yang pengen kerja tapi yang terima cuma 2-3 gitu kan. Sisanya kan nganggur lagi gitu kan. Lama-lama saya pribadi tuh kayaknya harus punya manfaat buat diri sendiri, manfaat buat orang lain gitu. Minimal saya 1/10 deh gitu kan. Karena ketika kita bekerja itu ya untuk diri sendiri doang sih sebenarnya gitu. Akhirnya keluar dan buka usaha sendiri. Tapi sebelum buka kuliner juga beberapa usaha udah kita coba ya. Dari mulai buka tambal ban gitu kan. Dari 5 gerobak tuh kita manfaatin 5 orang. 5 gerobak, 3-nya itu kabur, dibawa sama gerobak-gerobaknya. Terus yang 2 satunya bangkrut, yang satunya dia nggak sanggup nerusin gitu. Terus buka lagi usaha handphone, bisnis aksesoris handphone gitu kan. Banyak tuh yang keluar, cuman uangnya nggak kembali gitu kan. Banyak sih kayak jual beli tanah, rumah second. Jadi gitu. banyak banget sebenarnya usaha-usaha yang udah dilakukan sebelum akhirnya bakso ini fokus di bakso ini. Tapi jadi pertanyaan menariknya adalah kenapa akhirnya memilih bakso gitu? Jadi bakso itu makanan yang ketika orang di rumah udah makan, di luar bisa makan lagi. Beda dengan menu-menu nasi misalnya. Nah ngomongin dari tentang Islam, hijrah. Iya. Hijrah itu jadi boleh dibilang jadi titik balik kan gitu. Iya, Boleh nggak sih diceritain ke kita gitu gimana?
Jadi dulu itu buka usaha bakso itu modalnya minjem ke bank, gitu kan. Sampai dengan saya nggak kuat bayar, pilihannya ada dua, saya baksonya ini warungnya diterusin atau saya keluar kerja, gitu kan. Karena memang fokus lebih dekat kepada kesuksesan, gitu kan. Ya udah kata istri, ya sudah jual aja rumahnya buat nutupin utang bank. Gitu. Ya udah kita jual kur kredit usaha rakyat itu dari bank kita tutup, ya sisanya dipakai buat betulin warung lah. Ya alhamdulillah mungkin dari situ dapat berkahnya ya. Jadi ada aja ide-ide yang keluar sehingga memang keluar terus menu-menu baru dan alhamdulillah rame kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang gitu. Benar sih gitu kalau misalnya kita memulai satu usaha dengan percaya dan yakin kalau Allah tuh ada untuk membantu kita gitu tanpa harus bantuan manusia dengan jalan-jalan yang sebenarnya nggak benar gitu, misalnya kayak riba dan segala macam, justru sebenarnya bakalan ada banyak keberkahan di dalamnya dan juga insya Allah kayak menjanjikan bahwa suksesnya itu pasti bakalan jauh lebih banyak dan lebih baik dibanding sukses yang dimulai dengan sisi yang negatif kayak tadi. Misalnya Mas Isa lebih rela untuk ya udah keluar dari pekerjaan, jual rumah bahkan, tapi demi menutupi hutang bank yang mungkin banyak bunga yang memang tidak diridhoi sama Allah, tapi hasilnya lihat gitu sekarang. Aku boleh gak sih keliling-keliling ngelihat kegiatannya sebelum sampai pesen nanti biar puas aja gitu? Ya, silakan. Anggap aja restoran sendiri. Waduh, nanti kalau dianggap restoran sendiri jadi ketagihan, tapi nggak apa-apa ya berarti ya. Nanti boleh sambil muter-muter dapur dan segala macam. Ya udah kalau kayak gitu aku kesana dulu ya, mau lihat menu-menunya di sana. Siap. Pemirsa, tak bisa dipungkiri belakangan hijrah kian menjadi fenomena di tengah masyarakat. Apalagi dengan hadirnya media sosial, informasi tentang agama semakin mudah diakses siapapun dan kapanpun. Jika dikembalikan pada maknanya, hijrah adalah suatu proses perpindahan atau perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah yang masih jahiliyah menuju Madinah yang telah menerapkan Islam. Melalui peristiwa hijrah inilah umat Islam akhirnya mampu menjalankan ajaran agamanya dengan sempurna, tanpa terganggu oleh tradisi jahiliyah. Dan Allah akan senantiasa menjamin kebahagiaan bagi mereka yang mau berjalan di jalan Allah selama hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak." Quran Surat An-Nisa ayat 11. Sesaat lagi saya akan melanjutkan obrolan saya bersama Isa Juarsa sambil melihatnya membuat bakso. Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini.